Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak semua lelah bisa dilihat oleh mata, tidak semua luka bisa dijelaskan dengan kata, dan tidak semua air mata sempat jatuh ke pipi. Ada perjuangan panjang yang kamu jalani dalam diam. Ada doa-doa yang kamu ulang berkali-kali, namun jawabannya terasa belum juga datang. Hingga hatimu lelah, bukan karena kurang berusaha, tetapi karena terlalu lama bertahan sendirian. Kamu tetap tersenyum, tetap menjalani hari seperti biasa. Padahal di dalam hati, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam kamu berbicara kepada Allah, meminta satu hal sederhana, yaitu ketenangan. Jika hari ini kamu berada di titik itu, dengarkan dengan hati yang tenang. Sudah waktunya kamu berhenti memikul semuanya sendiri. Serahkan masalahmu kepada Allah. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena Allah tak pernah gagal menjaga hambanya. Dan ketika urusan diserahkan kepadanya, hati yang lelah pun akan menemukan tempat pulang. Kenapa hati kita tidak pernah benar-benar tenang? Ada masa dalam hidup di mana tubuh kita sebenarnya baik-baik saja, tetapi hati terasa begitu lelah. Kita bisa duduk diam, namun pikiran berlari kemana-mana. Kita bisa tersenyum di hadapan orang lain, tetapi di dalam dada ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam terasa panjang, tidur tidak nyenyak, dan ketika bangun pagi, hati belum benar-benar istirahat. Semua ini sering terjadi, bukan karena masalah kita terlalu besar, tetapi karena kita mencoba memikul semuanya sendirian. Kita lupa bahwa hati manusia tidak diciptakan untuk menanggung beban sebesar itu tanpa sandaran yang kuat. Seringkali ketidaktenangan muncul karena kita ingin memastikan semuanya berada dalam kendali kita. Kita ingin masa depan jelas, ingin hasil sesuai rencana, ingin orang lain bersikap sesuai harapan kita. Namun, hidup tidak pernah sepenuhnya bisa kita atur. Ada hal-hal yang berada di luar kemampuan, di luar rencana, bahkan di luar doa yang kita panjatkan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, hati pun mulai bertanya, mulai gelisah, mulai lelah. Disinilah masalahnya. Bukan pada kenyataan, tetapi pada keinginan kita untuk mengontrol sesuatu yang memang bukan wewenang kita. Banyak orang mengira bahwa ketenangan akan datang setelah masalah selesai, setelah hutang lunas, setelah urusan beres, setelah hidup stabil. Padahal seringkali masalah satu selesai, masalah lain datang. Jika ketenangan kita gantungkan pada kondisi, maka hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena dunia ini tidak pernah berhenti berubah. Ketenangan sejati bukan berasal dari dunia yang tertata rapi, tetapi dari hati yang tahu kepada siapa ia bersandar. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Allah menjanjikan ketenangan bagi hati yang mau berserah. Allah tahu bahwa manusia mudah lelah, mudah takut, mudah gelisah. Karena itu Allah tidak meminta kita memikul semua masalah sendirian. Allah hanya meminta satu hal, percaya bahwa Dia Maha mengatur, dan pengaturannya selalu lebih baik daripada rencana kita sendiri. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya harta, kuatnya kendali, atau stabilnya keadaan, tetapi dari kedekatan hati kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini seperti pengingat lembut bahwa selama ini kita mungkin salah mencari. Kita mencari ketenangan di luar, padahal Allah meletakkannya di dalam hati yang dekat dengannya. Ketika kita lupa mengingat Allah, hati menjadi mudah goyah. Masalah kecil terasa besar, kekhawatiran kecil terasa menakutkan, masa depan yang belum terjadi terasa mencekam. Namun saat kita mulai mendekat, mulai berdoa, mulai menyerahkan urusan kepada Allah, ada rasa tenang yang perlahan turun ke dalam dada. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena hati tahu bahwa ada Zat yang Maha Kuasa yang sedang mengurus semuanya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa hati yang terlalu sibuk dengan dunia akan mudah gelisah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali sekadar yang telah ditetapkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan dengan sangat jelas mengapa hati kita sering tidak tenang. Ketika fokus hidup kita hanya dunia, hasil dan kendali, urusan kita terasa berantakan, dan hati kita tidak pernah puas. Namun ketika tujuan kita adalah Allah, Allah sendiri yang menenangkan hati kita, merapikan urusan kita,
dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Berserah kepada Allah bukan berarti kita berhenti berpikir, berhenti berusaha, atau berhenti merencanakan. Berserah berarti kita melakukan semua ikhtiar yang mampu kita lakukan, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Kita bekerja, tapi tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Kita berdoa, tapi tidak memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Kita melangkah, tapi hati kita tetap tenang, karena tahu siapa yang mengatur langkah itu. Hati yang berserah adalah hati yang tidak mudah panik ketika rencana berubah, tidak mudah hancur ketika harapan tertunda, tidak mudah putus asa ketika jalan terasa sempit, karena ia yakin apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meski kebaikan itu belum terlihat sekarang. Keyakinan inilah yang membuat hati lebih lapang dalam menerima kenyataan, dan di titik inilah ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketenangan semu yang bergantung pada keadaan, tetapi ketenangan yang lahir dari iman. Ketenangan yang membuat kita tetap berdiri, meski dunia tidak selalu ramah. Ketenangan yang membuat kita tetap berjalan, meski jalan tidak selalu lurus. Ketenangan yang membuat kita mampu berkata dalam hati, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya kepada Allah. Jika hari ini hatimu terasa berat, mungkin bukan karena masalahmu terlalu besar, mungkin karena selama ini kamu memikulnya sendirian, maka mulailah belajar meletakkan beban itu di tempat yang benar. Serahkanlah kepada Allah, karena saat kamu benar-benar berserah, hati akan menemukan tempat istirahatnya, dan di sanalah ketenangan sejati bermula. Belajar melepaskan kendali dan bertawakal kepada Allah. Setelah kita menyadari bahwa sumber kegelisahan seringkali bukan besarnya masalah, melainkan karena kita mencoba mengendalikan segalanya sendiri, maka pelajaran berikutnya adalah belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula tanda kelemahan. Melepaskan adalah bentuk kedewasaan iman, ketika hati mengakui bahwa ada batas kemampuan manusia, dan ada kekuasaan Allah yang jauh lebih luas dari segala rencana yang kita susun. Manusia secara fitrah ingin merasa aman, dan rasa aman itu seringkali kita cari lewat kepastian. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok, bagaimana akhir dari masalah ini, dan kapan semua kesulitan akan selesai. Namun Allah tidak menciptakan hidup dengan kepastian penuh. Justru ketidakpastian itulah yang mengajarkan manusia untuk bersandar, bukan sombong dengan kemampuannya sendiri. Selama hati terus menuntut kepastian sebelum merasa tenang, selama itu pula kegelisahan akan terus menemani. Banyak orang telah berusaha sekuat tenaga, telah berpikir keras, telah merencanakan segalanya dengan matang, namun hatinya tetap lelah. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu menggenggam hasil. Kita bekerja, tetapi hati kita bergantung pada hasil. Kita berdoa, tetapi diam-diam kita memaksa Allah agar mengabulkan sesuai keinginan kita. Disinilah hati mulai gelisah, karena kita ingin mengatur sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita. Allah mengingatkan dengan sangat jelas bahwa hasil akhir bukan urusan manusia. Tugas manusia hanyalah berusaha dan bertawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji yang menenangkan. Allah tidak berkata masalahmu akan langsung hilang, tetapi Allah berjanji akan mencukupkan. Dan kecukupan inilah yang melahirkan ketenangan di dalam hati. Bertawakal berarti menaruh kepercayaan penuh kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Kita melangkah sejauh yang kita mampu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah tanpa syarat. Kita tidak lagi berkata, aku tenang kalau hasilnya seperti ini, tetapi berkata, apapun hasilnya, aku percaya Allah memilihkan yang terbaik. Di titik ini, hati berhenti melawan takdir dan mulai berdamai dengannya. Rasulullah SAW mengajarkan makna tawakal yang sangat indah dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan keseimbangan yang luar biasa. Burung tetap keluar dari sarangnya, tetap terbang, tetap berusaha. Namun ia tidak cemas tentang apa yang akan ia makan nanti. Ia berangkat dengan percaya, dan pulang dengan cukup. Begitulah seharusnya hati seorang hamba. Ia bergerak, ia berusaha, tetapi hatinya tenang, karena tahu Allah yang memberi hasil. Banyak luka batin sebenarnya lahir dari ketidakmampuan kita menerima proses. Kita ingin doa langsung dijawab. Kita ingin jalan terasa mudah. Kita ingin hasil datang cepat. Namun Allah lebih tahu kapan hati kita siap menerima apa yang kita minta. Penundaan bukan penolakan. Dan kesulitan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Justru seringkali disitulah Allah sedang membentuk hati kita
agar lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, hidupnya tidak selalu mudah, tetapi jiwanya lebih kokoh. Ia boleh kecewa, tetapi tidak putus asa. Ia boleh sedih, tetapi tidak kehilangan harapan. Ia boleh jatuh, tetapi tidak kehilangan arah. Karena ia tahu selama Allah yang mengatur, ia tidak akan dibawa ke jalan yang salah. Melepaskan kendali juga berarti berhenti menyiksa diri dengan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kita sering menderita bukan karena apa yang sedang terjadi, tetapi karena apa yang kita bayangkan akan terjadi. Padahal masa depan adalah wilayah Allah, bukan wilayah kecemasan kita. Ketika kita menyerahkan masa depan kepada Allah, hari ini pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Dan perlahan, tanpa kita sadari, ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketenangan yang bergantung pada keadaan, tetapi ketenangan yang lahir dari kepercayaan. Hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa lebih mantap. Karena kita tahu, ada Allah yang berjalan bersama kita di setiap keadaan. Saat hati benar-benar menemukan tempat bersandar, ada satu fase dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa dipercepat dengan usaha, dan tidak bisa dipaksa dengan keinginan. Fase ketika hati yang selama ini berisik, akhirnya mulai diam. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena hati berhenti melawan kenyataan. Di titik itu, jiwa seolah berkata pelan, "Aku sudah cukup lelah berjuang sendirian. Aku ingin bersandar." Saat seseorang benar-benar menyerahkan masalahnya kepada Allah, yang pertama kali berubah bukanlah keadaan, melainkan cara ia merasakan hidup. Dada yang sebelumnya sesak mulai terasa lebih lapang. Napas yang sebelumnya pendek mulai terasa lebih panjang. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi ketakutan mulai menemukan ruang untuk tenang. Bukan karena jawaban sudah ada, tetapi karena hati sudah tidak sendirian lagi. Masalah masih ada, bahkan mungkin belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Namun hati tidak lagi panik, tidak lagi merasa harus kuat setiap saat, tidak lagi memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Karena di dalam hati sudah tertanam keyakinan bahwa Allah melihat semuanya, mendengar semuanya, dan tidak pernah lalai sedikit pun dari apa yang sedang kita rasakan. Di fase ini, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini, yang membuatnya paling lelah bukanlah masalah, melainkan pikirannya sendiri. Pikiran yang terlalu jauh melompat ke masa depan. Pikiran yang sibuk membayangkan skenario terburuk. Pikiran yang tidak pernah memberi ruang bagi hati untuk istirahat. Dan ketika hati mulai berserah, pikiran pun perlahan ikut tenang. Ada ketenangan yang sangat halus ketika kita berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Aku percaya." Bukan karena kita tidak peduli lagi, tetapi karena kita sadar bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Ada hal-hal yang baru akan kita pahami nanti. Ketika hati kita sudah cukup dewasa untuk menerimanya, saat berserah kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Kita tidak lagi melihat setiap kehilangan sebagai hukuman. Kita tidak lagi melihat setiap kegagalan sebagai akhir. Kita mulai memahami bahwa ada kehilangan yang menyelamatkan, ada kegagalan yang mengarahkan, dan ada luka yang justru membuat hati lebih dekat kepada Allah. Di titik ini pula kita belajar berdamai dengan masa lalu. Tidak lagi terus-menerus menyalahkan diri atas keputusan yang telah diambil. Tidak lagi terjebak dalam penyesalan yang berkepanjangan. Kita mulai menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi bisa dimaknai. Dan ketika kita memaknainya bersama Allah, luka-luka itu tidak lagi menguasai hati. Hari-hari mulai dijalani dengan langkah yang lebih pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak merasa tertinggal hanya karena hidup orang lain terlihat lebih cepat. Kita mulai memahami bahwa setiap orang punya waktunya sendiri, dan Allah tidak pernah terlambat memberikan apa yang kita butuhkan. Meski sering kali berbeda dengan apa yang kita inginkan, menyerahkan masalah kepada Allah juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita tidak lagi memaksakan senyum ketika hati sedang lelah. Kita belajar menangis dalam doa. Kita belajar mengadu tanpa takut dihakimi. Karena kita tahu, Allah tidak menilai air mata sebagai kelemahan, tetapi sebagai tanda ketulusan. Ada rasa aman yang tumbuh ketika kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita menahan beban, tetapi seberapa berani kita meletakkannya di tempat yang benar. Selama ini kita menaruh beban di pundak sendiri, maka wajar jika kita lelah. Namun ketika beban itu kita serahkan kepada Allah, hati pun menemukan tempat istirahatnya. Di fase ini, seseorang tidak lagi terlalu sibuk mengkhawatirkan masa depan. Bukan karena masa depan tidak penting, tetapi karena ia sadar bahwa masa depan adalah urusan Allah. Tugas kita hanyalah menjalani hari ini sebaik mungkin, dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Selebihnya, Allah yang akan mengurusnya. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan ketika kita yakin bahwa apapun yang sedang kita hadapi sekarang tidak akan bertahan selamanya.
Kesedihan ada waktunya, ujian ada batasnya, dan kelelahan pun ada akhirnya. Allah tidak akan membiarkan hambanya terjebak selamanya dalam kesulitan tanpa makna. Saat hati benar-benar bersandar kepada Allah, kita tidak lagi merasa hidup ini menakutkan. Kita mungkin masih takut, tapi tidak lumpuh oleh ketakutan. Kita mungkin masih sedih, tapi tidak tenggelam dalam kesedihan. Kita masih manusia, tetapi manusia yang tahu kepada siapa ia harus kembali. Dan mungkin inilah makna ketenangan yang sesungguhnya. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan hati yang tahu kemana harus pulang. Hati yang tahu bahwa di balik semua kerumitan hidup, ada Allah yang setia menjaga, menguatkan, dan menenangkan. Doa, sabar, dan waktu Allah yang tidak pernah salah. Ada fase dalam hidup di mana kita sudah melakukan segala yang kita mampu. Kita sudah berusaha, sudah berpikir, sudah berdoa, bahkan sudah menangis dalam sujud. Namun, keadaan belum juga berubah. Di titik ini, banyak hati mulai lelah. Bukan karena tidak percaya kepada Allah, tetapi karena menunggu sambil tidak tahu kapan jawabannya datang, terasa sangat berat. Penantian seringkali lebih melelahkan daripada ujian itu sendiri. Doa yang belum terjawab bukan tanda Allah tidak mendengar. Bukan pula tanda Allah menjauh. Justru seringkali itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu dengan sangat hati-hati. Karena tidak semua yang kita minta layak kita terima saat ini. Ada doa yang jika dikabulkan sekarang, justru akan melukai kita, meski kita belum menyadarinya. Allah lebih tahu isi hati kita daripada kita sendiri. Allah tahu kapan kita kuat dan kapan kita rapuh. Maka ketika Allah menunda jawaban, seringkali itu bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah Maha Penyayang. Ia tidak ingin kita menerima sesuatu sebelum hati kita siap menanggung konsekuensinya. Sabar dalam doa bukanlah diam tanpa rasa. Sabar adalah tetap percaya meski hati lelah, tetap berharap meski air mata jatuh, tetap melangkah meski jalan terasa panjang. Sabar adalah keberanian untuk berkata, "Ya Allah, aku belum mengerti rencanamu, tapi aku percaya sepenuhnya kepadamu." Dalam penantian, Allah sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Ada hal-hal yang sedang disusun, orang-orang yang sedang digerakkan, dan keadaan yang sedang dipersiapkan. Kita tidak melihat proses itu, tetapi bukan berarti proses itu tidak ada. Ketika tirai akhirnya dibuka, kita baru menyadari bahwa penantian panjang itu ternyata penuh makna. Banyak orang merasa doanya tidak dijawab karena membandingkan waktunya dengan keinginan mereka sendiri. Padahal waktu Allah tidak pernah sama dengan waktu manusia. Kita terburu-buru karena hati kita lemah. Sementara Allah tidak pernah terburu-buru karena Dia Maha mengetahui. Dan setiap keputusannya selalu tepat pada waktunya. Ada doa yang jawabannya berupa ketenangan, bukan perubahan keadaan. Ada doa yang dijawab dengan kekuatan hati, bukan kemudahan jalan. Ada doa yang dijawab dengan dijauhkannya kita dari sesuatu yang kita kira baik, padahal itu berbahaya bagi jiwa kita. Semua itu tetap jawaban, meski bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Dalam masa menunggu, Allah seringkali menguji satu hal yang sangat halus, keikhlasan. Apakah kita berdoa karena ingin Allah mengikuti keinginan kita, atau karena kita ingin mendekat kepada Allah? Apapun hasilnya, ketika doa kita mulai lebih jujur dan ikhlas, disitulah hati mulai benar-benar tenang. Sabar juga mengajarkan kita untuk tidak membenci proses, karena proseslah yang membentuk kedalaman iman. Jika semua keinginan langsung terpenuhi, mungkin kita tidak akan pernah belajar berserah. Jika semua jalan terasa mudah, mungkin kita tidak akan pernah belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bertahan dalam penantian. Keindahan saat akhirnya menyadari bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun air mata. Tidak ada doa yang terbuang, tidak ada kesabaran yang sia-sia. Semua tercatat, semua diperhitungkan, dan semua akan dibalas dengan cara yang paling indah. Saat kamu lelah menunggu, izinkan dirimu beristirahat di hadapan Allah. Tidak apa-apa merasa lemah, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa mengaku bahwa kamu sudah sangat lelah. Allah tidak menuntut hambanya untuk selalu kuat. Allah hanya meminta hambanya untuk tetap kembali. Penantian bukan hukuman, melainkan ruang pembentukan. Di ruang inilah iman dimatangkan, hati dilunakkan, dan jiwa diperkuat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa jika doa itu datang lebih cepat, mungkin kamu belum siap menerimanya. Allah tidak pernah datang terlambat. Allah juga tidak pernah terlalu cepat. Allah selalu datang tepat waktu, sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan oleh hati kita. Dan seringkali, apa yang kita butuhkan jauh lebih penting daripada apa yang kita inginkan. Jika hari ini kamu masih menunggu, jangan merasa tertinggal, jangan merasa kalah,
Jangan merasa doamu sia-sia. Penantianmu sedang membawamu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan hati yang tenang, "Ya Allah, ternyata Engkau tahu yang terbaik sejak awal." Disitulah kamu akan memahami bahwa setiap detik penantian itu adalah bagian dari kasih sayang Allah yang paling lembut. Pulang dengan hati yang tenang. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak masalah yang berhasil kita selesaikan, tetapi tentang kepada siapa kita membawa masalah itu. Ada orang yang hidupnya tampak sederhana, namun hatinya damai. Ada pula yang hidupnya terlihat sempurna, tetapi jiwanya lelah tanpa arah. Perbedaannya bukan pada nasib, melainkan pada tempat bersandar. Hati yang bersandar kepada Allah akan selalu menemukan jalan pulang, seberat apapun perjalanan yang dilalui. Ketika kamu memilih menyerahkan masalahmu kepada Allah, itu bukan tanda bahwa kamu kalah. Justru disitulah kamu sedang menang melawan kelelahan batinmu sendiri. Kamu berhenti memaksa diri untuk menjadi kuat sepanjang waktu. Kamu berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang berada di luar kendalimu. Kamu mengakui bahwa kamu adalah hamba, dan Allah adalah Tuhan yang maha mengatur. Dan pengakuan itulah yang melahirkan ketenangan. Mungkin hari ini hidupmu belum berubah. Masalahmu masih ada. Jawaban doamu belum turun. Jalanmu masih terasa panjang, namun satu hal telah berubah. Cara hatimu memandang hidup. Kamu tidak lagi melihat masa depan dengan rasa takut yang berlebihan. Kamu tidak lagi menatap hari esok dengan dada yang sesak. Karena kamu tahu, apapun yang akan terjadi nanti, Allah tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ada ketenangan yang hadir ketika kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang mengejar dunia secepat mungkin, tetapi tentang berjalan bersama Allah sejujur mungkin. Kita tidak dituntut untuk selalu berhasil, tetapi diminta untuk tetap kembali. Kembali saat lelah, kembali saat bingung, kembali saat hati terasa kosong. Dan setiap kali kita kembali, Allah selalu membuka pintunya tanpa pernah menutupnya. Jika selama ini kamu merasa jauh, merasa gagal, merasa tidak cukup baik, ketahuilah satu hal, Allah tidak pernah menjauh. Kita yang seringkali melangkah terlalu jauh darinya. Namun sejauh apapun kita pergi, jalan pulang itu selalu ada. Dan Allah selalu menunggu dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Di titik ini, izinkan hatimu untuk beristirahat. Berhenti memikirkan semua kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Berhenti menuntut diri sendiri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika hari ini kamu lelah. Tidak apa-apa jika kamu belum sampai. Yang penting, kamu tidak berhenti berharap kepada Allah. Serahkan semua yang tidak mampu kamu kendalikan. Masa depan yang belum jelas. Hati yang pernah terluka, doa-doa yang belum terjawab. Letakkan semuanya di hadapan Allah dengan penuh kepercayaan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang datang dengan hati yang jujur. Dan kelak, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu lewati, air mata penantian, kegagalan dan rasa lelah, ternyata membawamu ke tempat yang lebih tenang. Tempat di mana hatimu lebih kuat, imanmu lebih dalam, dan jiwamu lebih dewasa. Mungkin inilah tujuan dari semua perjalanan hidup ini. Bukan agar kita selalu menang, tetapi agar kita belajar berserah. Bukan agar kita selalu bahagia, tetapi agar kita mengenal arti ketenangan yang sejati. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bertumpu pada keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Maka jika hari ini kamu masih berjuang, teruslah melangkah. Jika kamu masih menunggu, teruslah bersabar. Jika kamu masih terluka, teruslah berharap. Selama kamu tidak melepaskan Allah dari hatimu, Allah tidak akan pernah melepaskanmu dari penjagaannya. Akhiri semua kegelisahan ini dengan satu kalimat sederhana yang keluar dari hati yang paling dalam. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Karena saat kamu benar-benar menyerahkan masalahmu kepada Allah, bukan berarti hidupmu langsung tanpa ujian, tetapi hatimu akan pulang ke tempat yang paling tenang. Jika video ini sedikit saja membuat hatimu lebih tenang, jika ada satu kalimat yang terasa seperti jawaban dari doa-doamu, maka jangan simpan sendiri. Silakan klik like sebagai bentuk syukur dan dukungan. Tuliskan di kolom komentar doa atau perasaan yang sedang kamu bawa hari ini. Karena siapa tahu, doamu dibaca dan diaminkan oleh orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus saling mengingatkan tentang sabar, tentang berserah, dan tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga Allah menenangkan hatimu, menguatkan langkahmu, dan mengabulkan doa-doamu dengan cara terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.